Salam damai sejahtera bagi kita yang selalu Tuhan limpahkan kasih-Nya. Pada kesempatan malam hari ini saya mau memberi penjelasan, ya, di mana sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa pada masa yang sulit ataupun akhir zaman itu akan banyak muncul nabi-nabi palsu, ya, pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Jadi dengan kemunculan saya yang ingin selalu memberikan kehidupan, memberikan air itu kepada saudara-saudara yang masih ragu-ragu, saya membuat channel ini, yaitu Office. Bukan berarti saya sumber air kehidupan, tapi adalah tempatnya berdiskusi, ya, berdiskusi tentang air kehidupan, karena Tuhan memang memberikan air kehidupan itu pada akhir zaman, ya. Jadi saya mau menanggapi tentang apa yang memang dikatakan Nandar, ya, Ustadz Nandar ini. Saya nggak tahu apakah dia sudah benar-benar Ustadz atau bagaimana, ya. Tentang penemuan-penemuan dia banyak sekali katanya nubuatan tentang kedatangan Nabi terakhir yang disebutnya adalah Muhammad itu, ya. Tetapi saya yang sudah berulang-ulang membaca Alkitab, ya, saya tidak ada menemukan nubuatan daripada Muhammad itu, karena Alkitab itu adalah jelas sekali gitu. Jadi kalau memang kita capluk satu-satu ayat, dengan kefanatikan kita, dengan pembelaan kita, pembelaan diri terhadap keyakinan kita, ya, mungkin dengan berbagai macam cara kita lakukan, saudara. Tetapi kalau orang yang bertobat adalah orang yang memang mencari kebenaran itu. Karena apa? Kenapa orang mencari kebenaran? Ketika memang apa yang dianggapnya benar selama ini semua dilucuti, ya. Saya mengalami proses itu, saudara. Saya mengalami proses itu karena saya juga sudah 18 tahun saya Muslim, ya. Memang tidak setekun, ya, seperti apa yang diberikan penjelasan oleh banyak ustadz. Bicara kita pun harus berbicara seperti Nabi gitu, ya. Jadi saya pun tidak akan mungkin mengikuti itu, ya. Ya, cuman kawin-kawin cerainya aja yang saya ikuti, ya. Dan akhirnya saya ditegur oleh semua itu, ya. Jadi saya mau memberikan teguran, ya, kepada Ustadz Nandar ini tentang apa yang memang sudah disiarkan, ya, sudah didakwahkan kepada semua orang. Jadi kenapa kita yang diberikan hikmat oleh Tuhan ini, kita yang diberi oleh Tuhan rohnya, kita wajib, ya, menjelaskan. Karena apa? Berbelas kasihanlah kepada engkau, kepada orang yang ragu-ragu. Tariklah mereka seperti engkau menarik orang dari api itu, ya. Karena apa? Karena kefanatikan seseorang, ya, berbagai macam dengan tipu muslihat dia lakukan untuk membenarkan keyakinannya gitu, tanpa membuka hati. Sedangkan yang memiliki kuasa untuk memberitakan Injil itu adalah orang seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu, ya. Jadi kalau belum kita menerima Roh Kudus, kita tidak memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, dan juga memang nggak terbuka gitu. Karena apa?
Iman itu belum diberikan kepada kita. Roh Kudus itulah sebagai materai bagi kita bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Makanya ketika Tuhan berbicara kepada Petrus, Tuhan Yesus berbicara, menurut engkau siapakah aku ini? Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau yang mengatakannya, tapi Bapa. Artinya di situ Petrus memang belum beriman. Karena apa? Belum turun Roh Kudus atas dia. Ya, belum turun Roh Kudus atas semua murid-murid. Semua murid-murid itu hanya mengikuti Yesus itu kemanapun dia pergi dengan memang karena memang sudah dipilih dia, tetapi bukan dengan iman, bukan dengan iman, tetapi Roh Kudus itu ketika dicurahkan, baru murid-murid itu untuk mempertahankan iman. Dia tidak membela iman, dia mempertahankan iman. Kalau membela iman mungkin kita akan bunuh, jihad gitu. Tetapi kita mempertahankan iman. Orang mempertahankan itu menjadi korban. Maka semua rasul-rasul itu meninggalnya dengan sangat tragis gitu. Itu menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka, apa kata Tuhan? Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh ini, dan alam maut tidak menguasainya. Itu karena dia mempertahankan iman, bukan kematian mereka masalah makanan, tetapi mereka mempertahankan iman. Mereka memberitakan Injil itu walaupun masalah di depan dia, walau bahaya di depan dia, dia sudah tahu. Karena Yesus sudah berkata, bahwa cawan yang aku minum, engkau pun akan minum. Cawan penderitaan yang Yesus minum itu, rasul-rasul semua minum. Tidak ada rasul yang matinya enak. Itu menunjukkan kepada semua orang supaya mereka begitu beriman. Bukan dengan hal-hal yang lahiriah ini. Jadi makanya saya heran orang yang kawin cerai kita bisa beriman kepada dia. Makanya itulah beban kita untuk memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang yang sudah diikat, mata hatinya tidak terbuka, dia tidak melihat cahaya Injil kebenaran itu, dia tidak melihat, mereka hanya berpikir ketika orang itu sengsara bahwa mereka kena tulah, kena hajat seperti Yesus itu disalibkan. Orang menganggap bahwa dia adalah kena karma, kena hukuman daripada Tuhan. Tetapi Yesaya itu menerangkan bahwa karena dosa kita lah ia dipukul, segala kesalahan kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Itu. Jadi saya tidak ada melihat coba kita lihat cuplikan daripada apa yang disampaikan oleh teman kita ini saudara kita Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Namun dari Pak Devi sendiri kan tidak ada sanggahan yang berarti, saudara. Gimana yang saudara? Sangat kocak adalah, saudara, Pak Deki menyalahkan saya. Beliau mengatakan, gimana dia menyanggah? Sementara kalau saya sendiri saya mau menanggapi ini bukan karena Nandar. Kalau saya melihat apa yang Nandar katakan itu hanya angin hanya angin yang keluar, hanya pandangan sendiri Kalau kita lihat daripada pendapat-pendapat daripada semua ulama, para ustadz, para pendakwah itu, mereka masing-masing berbeda pandangan, tidak ada kesatuan. Tetapi apa yang memang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau iblis melawan dirinya sendiri, maka kerajaannya itu akan runtuh. Jadi mereka saling menutupi, mereka saling mendukung, walaupun mereka sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi kebenaran itu, kenapa orang Kristen saling
saling berargumen satu dengan yang lain, ketika memiliki perbedaan pandangan yang berbeda, mereka harus musyawarahkan supaya memiliki, karena memang ada di dalam Mazmur itu sidang ilahi, ya, supaya timbul satu kebenaran itu. Karena siapa yang tidak benar di dalam tubuh itu memang harus disingkirkan. Maka Yesus itu memberikan teladan kepada murid-muridnya bahwa murid-murid itu harus juga saling membasuh ketika Yesus membasuh kakinya. Artinya siapa yang tidak berjalan di dalam kebenaran itu harus dibasuh kakinya. Ya, kita lanjutkan lagi, saudara. Oh, Sinanda salah katanya itu. Batu penjuru itu katanya bukan Vina, akan tetapi Aben. Betul sekali Pak Deki, bahwa batu di dalam bahasa Ibrani adalah Aben, ya. Akan tetapi batu penjuru, cornerstone atau batu penjuru itu di dalam bahasa Ibrani bukan Aben lagi. Ini saudara, apa yang dikatakan oleh Ustadz Nandar ini, bahwa disebut batu itu adalah Eben, bukan Aben, ya. Kita lihat apanya, ya, tulisan aslinya, ya. Jadi Nandar ini sebenarnya dia selalu menuding orang tentang bahwa orang Kristen itu tidak mengerti bahasa Ibrani. Sebenarnya dia sebenarnya nggak mengerti gitu. Dia sebenarnya nggak mengerti, tetapi karena yang dihadapinya dia menganggap itu semua bodoh, dan dia juga tidak tahu bahwa akibat daripada setiap perkataan yang diucapkannya itu adalah dusta, dan dia tidak dia tidak takut akan berdusta, dia tidak akan merasa bersalah ketika apa yang sudah diucapkannya itu adalah suatu kebohongan, maka dia tidak peduli dengan itu semua. Yang penting dia menyampaikan bagaimana supaya orang masuk ke dalam agama dia, ya. Dia tidak peduli apakah itu dusta. Dulu saya lakukan ini, saudara. Dulu saya lakukan ini, bahwa untuk mempertahankan apa yang kita pahami itu, dusta pun kita lakukan kepada orang lain. Tetapi ketika kita menerima Yesus, tidak ada lagi dusta di dalam bibir miliknya. Saya tidak berkata bahwa semua orang Kristen tidak ada dusta, karena hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia, kalau dia Tuhan, memang tidak ada dusta di dalam bibirnya. Maka ketika orang menjadikan dia Tuhan yang memimpin hidupnya, firman itu sebagai Tuhan yang memimpin seluruh hidupnya, karena Yesus berkata tidak ada dusta di dalam bibir mulutnya, maka orang yang menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada dusta dalam bibir mulutnya. Itu, saudara, ya. Jadi di sini dia hanya membaca Aben, ya, karena dia tidak padahal semua huruf dari Ibrani, ya, Hebrew itu dia dibaca, ini alif ini adalah huruf silent, ya. Jadi dia tergantung daripada nikut, ya, nikut. Maka di sini alif, bet, nun, fe, yod, nun, hey. Jadi di sini dibaca karena ada konsonan nikutnya itu di bawah ada 3, itu ben. Jadi ben ini dibaca menjadi b, bukan ba. Jadi eben, ya, eben pinah. Jadi batu itu tetap adalah bahasa Ibraninya itu Pina. Bahasa Ibraninya itu adalah Eben. Batu itu disebut tetap Eben. Jadi Pina itu adalah penjuru, ya. Jadi batu itu bahasa Inggrisnya itu adalah cornerstone. Stone itu batu, ya. Jadi kalau kita buka dalam translate bahasa Inggris stone itu akan terbuka dia ketika kita translate kepada Hebrew, maka dia akan tertulis adalah Eben, ya.
Jadi cornerstone ini kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Jadi berbeda dia dengan, makanya bahasa Indonesia itu kan diterangkan menerangkan, Inggris itu kan menerangkan diterangkan. Jadi dia terbalik-balik ya, dia terbalik-balik. Jadi kalau Eben itu tetap itu artinya batu, tidak lari daripada pengertiannya itu bahwa pinah itu adalah penjuru. Itu saudara. Jadi saya sangat heran saudara, kenapa kok seperti ini sinandar ini. Jadi ini akan sangat menyesatkan orang-orang yang tidak mau belajar ya. Apalagi apa kata Tuhan Yesus, pada zaman akhir orang akan mendengarkan, lebih suka mendengarkan kata-kata dusta daripada kebenaran, karena kebenaran itu akan menyakitkan hati orang. Itu. Jadi hati-hati dengan orang ini saudara, hati-hati. Ketika kita melihat itu, kita harus selidiki. Kenapa? Ya, karena apa? Di luar kebenaran itu adalah dusta. Apa kata Tuhan Yesus? Kenapa engkau tidak menerimaku? Karena bapamu adalah si iblis. Iblis itu dari dulu juga dia suka berdusta, seorang pendusta dan pembunuh ya. Jadi kalau orang bapaknya itu adalah kebenaran, tidak ada dusta dalam bibirnya. Saya sudah sering di dalam video saya berkata, ketika saya mau mengucapkan gitu, belum terucap kata-kata dusta itu langsung panas gitu. Itulah artinya Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 itu, di dalam Yohanes 14 itu, dia akan menceritakan, menyaksikan tentang aku, kata Yesus. Artinya apa? Disaksikan tentang Yesus itu bahwa Yesus itu adalah kebenaran, berarti tidak ada dusta. Jadi ketika kita mau dipakai iblis, kita berdusta, maka Roh Kudus itu akan membakar kita, sehingga tidak terjadi apa yang salah terhadap kebenaran itu. Jadi makanya kalau kita sudah terima Roh Kudus, kita sungguh-sungguh merasakan memang Roh Kudus itu hadir di dalam setiap saat di dalam hidup kita, saudara. Ya, nyata dia. Bukan dengan logika kita, bukan dengan pengetahuan kita, memang dia hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita belum menerima baptisan Roh Kudus, gimana dia hadir? Semua kita bangun dengan pengetahuan, semua kita bangun dengan teologi apa kata orang. Maka orang yang berjalan dengan apa kata orang, dia tidak mencari kebenaran itu, tidak ada yang membawa dia kepada kebenaran itu Roh Kudus, maka dia akan terombang-ambing. Ya, makanya yang disebut debu itu, kemana angin berhembus. Angin ini kan pengajaran. Kemana angin berhembus, maka kesitulah dia terang. Maka dulu sebelum hari Sabat, sebelum perhentian Tuhan, ya, sebelum manusia itu dihembuskan rohnya, roh Allah kepada dia, sehingga manusia itu menjadi hidup, manusia itu debu. Dia hanya berjalan dengan apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya secara lahiriah, ya. Tetapi ketika ada roh Allah, ada hukum dimasukkan, dihembuskan ke dalam dia, manusia itu menjadi hidup, ya. Jadi orang yang tidak menerima Roh Kudusnya begitu. Dia bangga dengan pengetahuan dia, padahal semua pengetahuannya itu akan dilucuti. Karena apa? Pengetahuan kita tidak sempurna, kata Tuhan. Di dalam kisah, di dalam 1 Korintus 13 itu, bahwa nubuatan akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Tinggallah ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Saudara, jadi hati-hati ya, hati-hati sekali ya. Makanya orang yang mengenal Tuhannya, dia akan bertahan.
Tapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhannya, dia akan terombang-ambing. Karena apa? Dia tidak menerima Roh Kudus. Ya, tidak semua orang Kristen menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada orang pilihan. Ya, orang yang belum dipilih. Bagaimana? Makanya banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Hanya orang pilihan yang akan merasakan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupannya. Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan dia. Ya, kita lanjut lagi apa yang dikatakan oleh Ustaz Nanda. Akan tetapi finah, begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab labina. Nah, jadi saya rasa teman-teman YouTuber Kristen yang membuat review itu seakan-akan ini. Jadi ini saudara ya, kita kembali lagi. Jadi ini bukan Aben ya, Eben ya, Eben ya, Eben Pinah ya. Dia berkata tadi labinah, tapi kalau saya ambil di dalam translitnya ya, tetapi ini tidak menjadi suatu apa kita ya, itu adalah hajar alas ya, bukan labinah ya, itu cornerstone ya. Tetapi mungkin ada perkataan yang sebenarnya bukan bermaksud di dalam kebenaran firman itu ya. Mungkin batu itu, orang bercerita mengenai batu yang disebut oleh Ustaz Nandar tadi, bahwa ada bangunan ya, ada bangunan sehingga orang bertanya, dan Muhammad itu menerangkan bahwa dialah batu itu ya. Kita tidak membahas sekali itu. Saya sudah berkata bahwa saya tidak akan membuka-buka rahasia orang ya. Saya akan menerangkan saja kebenaran kepada orang lain ya. Bukan saya tidak mengerti Al-Quran saudara, saya bilang saya 18 tahun di Muslim ya. Cuma saya tidak mau membongkar-bongkar. Karena apa, di Indonesia ini saudara, kita sulit ya untuk menerangkan kebenaran itu ya dengan membuka rahasia orang lain ya. Tetapi firman Tuhan itu jelas mengatakan, kita bela perkaramu, tetapi jangan engkau buka rahasia orang lain. Jadi ini saya membela perkara ya, karena yang dilakukan oleh Nandar ini adalah suatu penipuan ya. Dia berkata tadi bahwa batu itu menjadi pinah. Batu itu tetap Eben Nandar ya, pinah itu penjuru. Kemarin itu saya sudah hubungi ke ini Skype, tidak aktif ya saudara Nandar. Sebenarnya saya mau berdiskusi dengan Nandar ya, saya tidak mau sebenarnya yang disebut berdebat ya, karena berdebat itu artinya kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang, tetapi kita terfokus kepada apa prinsip kita ya. Saya banyak melihat ya, saya tiap hari buka-buka ya, oh enggak, saya enggak arahnya seperti ini ya. Saya hanya memberikan keterangan kepada orang lain, memberikan kebenaran kepada orang lain ya, supaya apa, dibungkam ini mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab saudara ya. Jadi saya asli memang saya terjemahkan semua ya, saya di Google Translate, saya buka juga di HP, saya belajar ya, supaya apa, karena apa ya, iman saya bukan karena pengetahuan saudara. Karena Tuhan Yesus itu berkata begini saudara ya, jangan kau usir anak kecil itu, tapi biarkanlah dia datang kepada aku, karena anak kecil inilah, barang siapa yang tidak masuk seperti anak kecil ini ke kerajaan Allah, dia sesungguhnya tidak masuk dalam kerajaan Allah ya. Jadi barang siapa yang tidak menjadikan dia seperti anak kecil ini, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan memanggil bukan orang yang pintar dengan intelektual ya, bukan karena pintar dengan intelektual, tetapi ketika intelektualnya itu dihancurkan semua yang dia bangun dengan kepintaran itu dihancurkan semua. Maka Tuhan Yesus berkata, engkau lihat itu bangunan bait suci begitu megah, tetapi akan kau lihat tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Bangunan manusia yang begitu megah ya, ketika apa yang saya bangun dulu dengan kepintaran, dengan intelektual, dengan logika saya bangun,
semua dihancurkan. Di situ saya berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam Yoel itu, barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan, karena di Sion ada keselamatan, maka dia adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan barang siapa yang terpanggil, maka dia orang-orang yang diselamatkan. Ya, yang berseru terluput, ya terluput. Terbalik saya katakan, yang terpanggil dia adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya, itu saudara. Jadi mari kita lebih sungguh-sungguh supaya kita tidak masuk ke dalam penyesatan-penyesatan. Apalagi kita hanya mengharapkan ya orang lain untuk menerangkan. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Ya, ketika murid-muridnya tidak bisa mengusir roh jahat keluar daripada anak itu, ya, angkatan yang tidak percaya ini. Sesungguhnya jenis ini harus diusir dengan berdoa dan berpuasa. Ya, jadi tidak ada satupun daripada firman itu yang bisa kita tinggalkan, saudara. Ya, kita dapat memahami ini ketika kita terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mencari hanya kesalahan dengan membela ketidakbenaran, membela diri kita, membela yang salah, walaupun itu jorok, dengan berbagai macam cara seperti itu, ya, saya kadang-kadang tertawa saya seperti Ustadz Kainama itu menerjemahkan bahasa Ibrani itu etma. Aduh, saya pikir ini baru belajar membaca ini. Tetapi dengan pengetahuannya yang baru dibacanya tadi malam, langsung dia bercerita, ya, sehingga semua orang akan disesatkannya dengan perkataan itu, padahal tidak ada satupun tertuju kepada apa yang dia yakini itu. Ya, Alkitab ini sudah jelas untuk menerangkan kebenaran di dalamnya. Makanya Tuhan itu tidak menambahkan lagi buku di dalam Wahyu itu. Barang siapa yang menambahkan akan ditambahkan malapetaka bagi dia. Tetapi barang siapa yang mengurangkan akan diambil bagian dia daripada pohon kehidupan itu. Tidak bisa lagi ditambahkan. Karena apa? Sudah sempurna. Ya, mulai daripada kisah para rasul itu adalah pekerjaan Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk mengaplikasikan apa yang memang sudah Tuhan berikan teladan kepada manusia ini selama dia menjadi manusia di bumi ini. Ya, sudah cukup contoh yang Tuhan Yesus berikan sebagai teladan bagi kita, bagaimana kita hidup. Ya, dan itu yang diaplikasikan semua rasul-rasul lewat perjalanannya untuk memberitakan Injil itu, mulai kisah para rasul. Makanya di situ kisah para rasul. Ya, itu sudah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak menulis Alkitab, tetapi digenapi semua oleh firman Tuhan itu, digenapi. Roh Kudus itu berbicara kepada mereka. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka menuliskan. Supaya apa? Semua bangsa-bangsa di dunia ini dapat membaca kebenaran. Ya, ketika mereka tidak mengerti bahwa itu adalah kebenaran, mereka bertobat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Baru Tuhan akan memberikan Roh Kudus supaya mereka mengerti kebenaran. Semua disingkapkan. Kalau kita tidak terima Roh Kudus, apalagi dasar kita untuk menyelidiki Alkitab bukan dengan dasar iman, maka semua itu akan sia-sia. Maka kita akan dipakai iblis. Karena apa? Tentang pengetahuan Alkitab, kalau kita bisa menghafal Alkitab, kita bisa begini, semua kita lakukan. Iblis pun tahu. Ya, iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Tetapi orang yang menerima Yesus tidak ada dusta dalam bibir mulutnya. Dia akan cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Ya, itu saudara ya. Kita lanjut lagi apa yang rasa kecewa mereka, mengobati luka dalam yang mereka rasakan dengan membuat review, dengan membuat polling. Anda tahu sendiri bahwa subscriber saya cuma 5.000, sedangkan Pak Deki adalah hampir 60.000. Jadi kalau jadi saudaraku Nandar, saya juga mengajukan kapan kita bisa bicara di Skype mengenai Matius 21 ayat 42 itu. Ya, sebenarnya di dalam Matius itu sudah dijelaskan bahwa di situ Yesus bukan bernubuat.
Karena mereka mau dilempari oleh bangsa Yahudi, orang Farisi itu. Dia bukan bernubuat di situ. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan, yang melempar dia itu, yang tidak menerima Yesus sebagai batu penjuru. Maka Abraham itu juga dulu disunat dengan batu. Memang firman itulah, batu karang itu yang menyunat hati kita ini. Ya. Tetapi memang lidah licin ini, bibir licin ini akan selalu membolak-balik membuat orang bingung. Tetapi kita hanya satu kekuatan kita, Roh Kudus. Ketika Tuhan berbicara lewat kita, apa katanya? Ya, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak menguasainya. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya lah yang bisa ditipu oleh orang ini. Itu saja tuh, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.